Adapun syarat-syarat yang mengesahkan adalah mengenal waktu dan Islam, jadi dinyatakan sahnya hajinya. Anak kecil yang mumayyiz dapat membedakan dan berihram sendiri, namun apabila ia belum mumayyiz maka walinya dapat mewakilinya untuk berihram. Ia diperbolehkan melakukan apa yang dilakukannya sendiri, sedangkan waktunya ihram adalah Syawal, Zulkaidah dan 9 Zulhijjah hingga fajar pada hari raya Idul Adha. Siapa saja yang melakukan ihram untuk haji di luar waktu tersebut maka ia adalah umroh, karena waktunya umroh adalah sepanjang tahun. Ada 5 syarat berlakunya haji, yaitu merdeka, Islam balik, mempunyai akal, dan pada waktunya. Bila anak kecil atau budak melakukan ihram, namun budak tersebut dibebaskan dan anak kecil tersebut menjadi balik di Arafah atau Muzdalifah, kemudian ia kembali ke Arafah sebelum terbit fajar hari raya, maka mereka keduanya dianggap telah menunaikan ibadah haji, karena haji itu adalah wukuf di Arafah dan tidak membayar dam denda. Syarat-syarat seperti itu berlaku untuk melakukan ibadah umroh, kecuali waktunya saja. Adapun tentang syarat berlakunya haji sunat dari orang Islam merdeka dan balik adalah apabila ia terbebas dari tanggungan menunaikan ibadah haji yang wajib. Karena itu haji didahulukan, lalu mengqadha bagi mereka yang merusakkannya dalam keadaan wukuf, lalu nazar, lalu yang mewakili, dan kemudian baru haji sunat. Urutan ini berlakunya adalah seperti ini. Meski ia menginginkan kebalikannya, wajibnya haji syaratnya adalah merdeka dan mampu. Dan siapa saja yang wajib menunaikan fardu haji, maka ia pun menunaikan fardunya umroh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa siapa saja yang ingin memasuki Mekah dengan tujuan untuk ziarah atau berdagang dan bukan penjual kayu, maka ia wajib melakukan ihram dan bertahan dengan amalan umroh atau haji. Maksudnya mampu adalah ada 2 macam, yaitu pertama, mampu untuk melaksanakan dalam hal ini adalah kesehatan dan keamanan perjalanan, serta kesuburan lautnya hendaknya tidak dalam keadaan bahaya, juga mempunyai biaya untuk pulang pergi ke tanah air serta nafkah orang-orang pada saat itu setelah hutang-hutangnya lunas, juga mampu menyewa kendaraan. Mampu yang kedua adalah mampu membayar orang dengan hartanya, yang dalam hal ini adalah menyewa orang yang menunaikan ibadah haji untuknya. Setelah orang sewaan tersebut menunaikan kewajiban-kewajiban hajinya sendiri, bila seorang anak menawarkan kebaikan kepada ayahnya yang lama sakit, maka si ayah dianggap mampu menunda haji. Setelah mampu itu boleh dengan syarat tetap selamat di kemudian hari. Bila tidak demikian, maka ia akan berhadapan dengan Allah dalam keadaan durhaka kepadanya. Ada 5 rukun haji akan menentukan keabsahan haji, yaitu ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan mencukur rambut. Ini menurut suatu pendapat. Demikian juga rukun umroh selain wukuf di Arafah. Ada 6 kewajiban yang dapat diganti dengan denda atau kurban, yaitu ihram pada mikot. Siap meninggalkan itu, maka diharuskan menyembelih kambing. Orang yang tidak melakukan jumrah, melampar jumrah, diharuskan membayar dam denda menurut satu pendapat. Adapun mengenai wukuf di Arafah hingga matahari terbenam, serta bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, serta tawaf wada bila ditinggalkan, maka ia diharuskan membayar dam menurut salah satu pendapat dari 2 pendapat. Membayar dam itu mustahab, dianjurkan menurut pendapat kedua. Cara menunaikan ibadah haji dan umroh ada 3 macam. Pertama, ifrad. Inilah yang paling utama. Ini dilakukan dengan mendahulukan haji. Bila telah diselesaikan, dilanjutkan dengan bertahalul di tempat al-hil dan melakukan ihram serta melaksanakan umroh. Yang paling utama dari al-hil itu adalah melaksanakan ihram untuk menunaikan umroh dari Jarona, lalu Tan'im, lalu Hudaybiyah. Orang yang mengerjakan ibadah haji dengan ifrad ini tidak dikenakan dam kecuali dengan sukarela.
ia menyembelih kurban. Cara kedua yaitu kirun, yaitu menggabung dengan mengatakan labaik bihajin wa umrah. Lalu ia pun melakukan ihram. Ia cukup melaksanakan amalan-amalan haji dan umrah yang termasuk dalam pengalaman haji seperti wudhu itu, termasuk dalam mandi. Akan tetapi apabila melakukan sa'i sebelum wukuf di Arafah, maka sa'inya terhitung dalam kedua ibadah tersebut. Tawafnya adalah tidak terhitung, karena syaratnya tawaf fardu dalam ibadah haji adalah dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Orang yang melakukan haji dengan kirun ini dikenakan dam menyembelih kambing, kecuali bila orang tersebut adalah penduduk Mekah, maka ia tidak terkena denda apa-apa. Cara yang ketiga adalah haji tamattu, yaitu melewati mikot dengan umroh dan melakukan tahalul di Mekah serta menikmati apa-apa yang semula dilarang hingga tiba waktu haji. Setelah itu ia melakukan ihram untuk melaksanakan haji. Ada 5 syarat untuk melakukan ibadah haji dengan cara tamattu ini. Pertama yaitu ia bukan termasuk orang yang hadir di Al-Masjidil Haram, yaitu orang yang tinggalnya dalam jarak yang tidak boleh mengqashar sholat. Kedua yaitu mendahulukan umroh sebelum haji. Ketiga yaitu melaksanakan umroh adalah bulan-bulan haji. Keempat yaitu ia tidak diperbolehkan kembali ke mikot haji maupun menempuh jarak seperti yang ditempuhnya untuk ihram haji. Kelima yaitu haji dan umrohnya untuk satu orang. Jadi dengan sifat-sifat tersebut ia pun melakukan haji tamattu dan diharuskan menyembelih seekor kambing. Maka ia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji sebelum hari raya, baik itu berurutan atau tidak, dan berpuasa 7 hari bila kembali kepada keluarganya. Jadi haji yang paling utama adalah ifrad, lalu tamattu, lalu kirun. Adapun tentang larangan pada waktu menunaikan haji. Pertama, mengenakan gamis, celana khuf serta sorban. Seharusnya adalah memakai sarung, selendang dan sepasang sandal. Apabila sandal tidak ada, diperbolehkan memakai klompen. Bila tidak ada sarung, boleh memakai celana. Tidak ada salahnya memakai sabuk dan berlindung dengan payung, namun tidak diperbolehkan menutup kepala. Bagi wanita diperbolehkan memakai baju jahitan, namun tidak diperbolehkan menutupi wajahnya dengan sesuatu yang menyentuhnya, karena ihram wanita itu terletak di wajahnya. Kedua, memakai minyak wangi oleh, karena itu hendaknya menjauhi semua yang dianggap minyak wangi. Akan didenda dengan seekor kambing bila memakai minyak wangi atau pakaian yang terlarang. Ketiga, mencukur rambut dan menggunting kuku. Keduanya didenda dengan menyembelih seekor kambing. Tidak ada masalah bila memakai celat dan masuk mandi, berpanting, serta menyisir rambut. Keempat, berjimat dan merusak sebelum bertahalul pertama. Bila ini dilakukan, maka dikenakan denda menyembelih seekor onta atau sapi atau 7 ekor kambing. Apabila sudah bertahalul, maka diharuskan menyembelih seekor onta, namun hajinya tidak batal. Kelima, melakukan permulaan jiwaku, yaitu mencium dan menyentuh wanita yang dapat membatalkan wudhu. Dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Melakukan masturbasi juga demikian. Nikah atau menikahkan adalah haram dan tidak dikenakan denda karena tidak berlaku. Keenam, membunuh binatang buruan di darat. Maksudnya adalah yang dapat dimakan, baik itu berasal dari binatang yang halal ataupun yang haram dimakan. Dendanya adalah kurban ternak yang mendekati binatang tersebut, baik dalam bentuk maupun beratnya. Wallahu alam. 1. Perjalanan. Sejak keluar hingga melakukan ihram. Dalam hal ini, ada 8 langkah. Pertama, tobat, mengembalikan hak orang lain. Membayar hutang-hutangnya, menyiapkan nafkahnya orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sampai ia kembali, mengembalikan barang-barang titipan dan halal bekalnya. Kedua, mencari teman yang saleh dan agamanya dimanfaatkan. Ketiga, yaitu sholat 2 rakaat sebelum keluar dan
membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas. Terus mengangkat kedua tangan sambil membaca. Allahumma anta syohibu fi safari wa enti al-hauli inif ayato. Fili wal mali wal waladi wal ashabi farzna. Wa iyahum min kuli afatin wa ahatin wa baliyatin. Artinya, ya Allah engkau adalah teman dalam perjalanan dan pengawas dalam keluarga, harta, anak, serta sahabat-sahabat, lindungilah kami dan mereka dari setiap kerusakan, penyakit, serta bencana. Keempat, sebelum keluar dekat pintu membaca. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billahi rabbil zubika. An udila au dola au asila au uzaka au ajlima. Au udzlama au ansala au asala au yujala alaiya. Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, agar tidak tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, serta mengganggu atau diganggu orang atasku. Kelima, naik kendaraan membaca. Bismillahi wabillahi walahu akbar tawakaltu. Alalahi hasbiyalahu subhanaladzi. Sahurolanahan sawem akun en alahu. Mukrinina wa inna ila robbina lamun kolibun. Artinya, dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Allah Maha Besar, aku berserah diri kepada Allah. Cukuplah aku bersandar kepada Allah, Maha Suci Allah, yang telah menundukkan kendaraan ini untukku. Padahal sebelumnya, kami tak sanggup melakukannya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Keenam, beristirahat. Yaitu, sunatnya adalah tidak beristirahat sampai siang menjadi panas, sedangkan perjalanannya dilakukan pada waktu malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu berangkat pada malam, karena bumi itu dilipat pada waktu malam, tidak seperti waktu siang. Ketujuh, tidak berjalan seorang diri, agar tidak dicelakakan orang. Kedelapan, setiap tanah yang menanjak dan setelah bertakbir 3 kali, hendaklah mengucapkan, ya Allah, bagi engkau segala kemuliaan di atas setiap tanah yang menanjak, dan bagi engkau segala puji dalam setiap keadaan. Sedangkan pada setiap tanah yang menurun, hendaknya bertasbih dan setiap takut kesepian, membaca Subhanal Malikil Kudusi Robbi Malaikati Waruhi Jalalta sama awati wal ardo Bil Izzati wal Jabaruts. Artinya, Maha Suci Raja yang disucikan, Tuhannya seluruh malaikat dan roh. Engkau menguasai langit dan bumi dengan keperkasaan dan kekuatan.